anna Khalid bin Walid hina ra'a, ketika Khalid melihat watisal ma'raka, medan peperangan, yahma, semakin panas, wa yastaddu, dan semakin sengit. Medan peperangan semakin panas dan semakin sengit. Apa yang dia lakukan dalam menghadapi situasi ini? Iltafata ilal Bara ibni Malik. Khalid langsung menoleh ke Bara ibni Malik. Wa qala, kata Khalid, ilaihim fatal Ansor, lawan mereka wahai pemuda Ansor. Ilaihim fataya fatal Ansor, kepada mereka lah, majulah untuk melawan mereka wahai pemuda Ansor. Faltafatal Bara'u ila qaumi, Bara' pun langsung menoleh kepada kaumnya. Ketika dapat mandat dari Khalid bin Walid, maka Bara' pun langsung menoleh kepada kaumnya sambil mengatakan, ya ma'syarul Ansor, wahai orang-orang Ansor, la yufakkiranna ahadun minkum, jangan sampai salah satu di antara kalian berpikir birruju' ilal Madinah, untuk kembali ke kota Madinah. Fala madinata lakum ba'dal yaum, tidak ada Madinah untuk kalian setelah hari ini. Yang ada hanya dua pilihan. Wa innama huwallahu wahda, apakah hanya Allah saja yang disembah, ataukah surga tempat kita? Masya Allah, ini kata-kata penyemangat perang ini kan. Kemudian lihat, setelah dia memberikan motivasi, tasji' kepada kaum Ansor, bahwasanya kita jangan pikir kembali ke kota Madinah, jangan pikir istri wala anak wala, gak usah kamu pikir itu. Yang kita pikir adalah Allah atau surga. Menang Allah hanya disembah, ataukah kita mati dan dapat surga. Pilihannya dua. Thumma hamala alal musyrikin, kemudian Bara' langsung hamala ala, menyerang kaum musyrikin. Wa hamalu ma'hu, dan mereka pun menyerang untuk menghadang serangan Bara'. Makanya Wan Bara' langsung sama-sama menyerang, mereka juga menyerang. Maka Bara' merintangi, yashukus sufuf, menghancurkan, memporak-porandakan apa? Sufuful sufum, apa itu? Barisan-barisan mereka, membuat kocar-kacir barisan mereka. Masya Allah, Bara' langsung menyerang, mereka pun menyerang. Bara' langsung merintangi serangan mereka, dan dia bisa membuat sufuf, barisan-barisan mereka itu yasyuk, kocar-kacir. Itu Bara'. Wa yu'mil saifa, dia menebaskan saifa, pedangnya, fi riqabi, di leher-leher a'da'illah, musuh-musuh Allah. Hatta zulzilat, sampai goncang aqdamu Musailama, kaki-kaki Musailama dan sahabat-sahabatnya goncang ya kawan, karena sebetan apa jenenge Bara' tadi, pedangnya Bara' babat kepala orang banyak sekali. Masya Allah, lihat ini dari apa? Dari Sabit bin Qais, dari siapa lagi? Zaid ibn al-Khattab, dari Hudzaifah, Salim siapa?
Salim maula Abi Hudzaifah. Ini yang ketiga, Bara bin Azib bisa membuat korat-karit pasukan mereka. Nah, lihat, saking sampai zulzilat, goncang kekuatan Musailamah, pijakan-pijakan Musailamah itu goncang, goyang, korat-karit. Fala jauh, mereka pun langsung berlindung ilal hadiqah, di sebuah kebun, allati urifat fit tarikh ba'da dzalik, yang dikenal kebun itu di sejarah setelah itu dengan nama Hadiqatul Maut, kebun kematian. Kenapa kok dikatakan kebun kematian? Likasrati man qutila fiha, karena saking banyaknya orang-orang terbunuh di kebun itu di hari itu. Dijelaskan di sini, kanat adalah Hadiqatul Maut, kebun itu, hari ini kebun itu maksudnya adalah rahbatal arja, luas daerahnya. Rahbatal arja, luas daerahnya. Samiqatal judron, tinggi temboknya. Jadi kebun itu dikelilingi dengan tembok, lalu luas tempatnya. Mereka langsung lari di tempat itu. Lihat, fa'ahlaqa Musailamatu, maka Musailamah pun menutup, wal alaf al muallafatu, ribuan dari tentaranya menutup, alaihim abwabaha, pintu-pintunya tutup semuanya, menutupi mereka dari musuh. Apa yang mereka lakukan? Lihat, watahassanu, dan mereka bersembunyi atau mengambil benteng di situ. Bi'al judroniha, nah, di paling tinggi dari temboknya. Jadi mereka juga bikin benteng di tembok yang paling tinggi itu. Ada mereka bikin apa? Bikin hisnun, benteng, dan di situ banyak para pemana-pemana. Bayangkan di atas kaum muslimin baru datang, apa nggak tinggal dipanain? Siasat perangnya luar biasa. Waja'alu, mulailah mereka yumtiruna al muslimina binibalihim min dakhiliha, mereka mulai menghujani kaum muslimin dengan anak panah-panah mereka dari dalamnya. Dari dalam mereka luncurkan anak panah. Fatasaqata alaihim, maka anak panah pun menghujani mereka, menjatuhin mereka. Tasaqutal matar, sebagaimana jatuhnya hujan, berarti banyak sekali itu jatuh sampai dibayangkan kayak apa? Kayak hujan, berarti jebret terus gitu. Ingda dzalik, ketika melihat keadaan yang demikian itu, taqaddama, majulah mighwarul muslimin, pemberani dari kaum muslimin, al-basil, pemberani, Bara ibnu Alik. Bara ibnu Alik maju, waqala, dia mengatakan, tapi gimana cara majunya? Wong udah terbentengi, tertutup. Masya Allah. Kata Bara ibnu Malik bilang begini, ya kaum, wahai kaum, wa'uni ala tursin, letakkan aku di atas perisai, warfa'u tursa ala rimahi, lalu angkatlah perisai tadi di atas tombak-tombak kalian. Jadi Bara ibnu Malik itu diletakkan di atas perisai, perisainya nanti diangkat ke atas dengan tombak-tombaknya, yang dengan tombak-tombak diangkat gini kan, tombaknya nggak bukan satu, berarti kan banyak tombak. Setelah udah di atas, summa kadhifuni ilal hadiqah, kemudian lempar aku ke kebun.
qariban min babiha, mendekat ke pintunya. Fa imma an astasyid, hanya dua pilihan bagi saya, imma aku mati syahid, wa imma an aftahalakumul bab, saya akan bukakan pintu untuk kalian. Gak ada jalan keluar kecuali hanya itu. Mau diem saja gimana? Mau nembus tembok nggak mungkin bisa tembus, nggak mungkin bisa tembus tembok itu. Kalau di Madinah atau di Yaman atau di mana itu, kalau sudah kayak gini keras sekali itu, tembak gini aja nggak bakal tembus, kokoh sekali itu dari tanah liat. Wa fi lamhil basar, dan sekilas sekejap, lam itu sekejap mata, jalasal Bara ibnu Malik ala tursin, Bara ibnu Azib duduk di perisai. Faqad kana dha'ilal jismi na'ila, dan memang Bara ibnu Azib itu, Bara ibnu Malik itu adalah orangnya kurus, jadi nggak terlalu capek ya, orangnya kurus. Warafatu asyarat rimah, puluhan tombak mengangkat dia, puluhan tombak mengangkat dia. Fa'alqathu, puluhan tombak tadi melemparkan dia fi hadiqatil maut, di hadiqah, di kebun itu. Baina alafil mu'allafah, dia pun jatuh di antara ribuan, alafil mu'allaf itu ribuan, min jundi Musailama, ribuan di antara tentara Musailamah al-Kadzab, musuhnya. Fanazala alaihim nuzulas sa'iqah, turunlah Bara kepada mereka seperti turunnya petir, ya kayak turunnya petir. Famazala, terus menerus Bara yujaliduhum, berperang melawan mereka, amama babil hadiqah, di depan pintu kebun itu. Wa yu'mil, dia pun babatkan, menebaskan, fi riqabihim, di leher-leher mereka, as-saifa, pedangnya. Jadi dia bisa membabat, menebas leher-leher mereka dengan pedangnya. Hatta qatala asyratan minhum, sampai dia pun bisa membunuh puluhan orang dari mereka. Wa fatahal bab, dan dia bisa membuka pintu. Wabihi, lihat ya kan, perhatikan, wabihi, dan pada tubuh Bara, dan pada tubuh Bara, pada tubuh Bara bid'un wa thamanuna, 83 lebih. Di tubuhnya Bara ada 83 lebih jirahatan, luka, baina ramyatin bisamin au dharbatin bisaifin. 83 lebih itu antara luka anak panah dan pukulan pedang. Masya Allah, 83 lebih luka, bayangkan, antara luka kena panah, ya kan, dan antara luka kena sebetan pedang. Tapi masih hidup, bayangkan ya, tapi masih hidup. Allahu Akbar. Jadi orang kayak gini ini Masya Allah ya, kurus lagi, kurus lagi. Jadi nggak dirasakan oleh dia ya sakitnya kayak apa dan pedang kayak gimana. Yang penting dia bisa membuka pintu itu. Maka fatadaffaqal muslimuna, maka kaum muslimun langsung maju dengan deras. Maka bahasanya kan fatadaffaqa, ketika dibuka pintunya maka kaum muslimun langsung maju dengan derasnya.
ala hadiqatil maut, ke kebun itu, min hitoniha, baik dari pagarnya, wa abwabiha, dan dari pintunya, wa amalu suyufa, dan mereka menebas dengan pedang-pedangnya, fi riqabil murtadin, di leher-leher orang-orang yang murtad, allaidina, yang mereka berlindung, bijudroniha, di tembok-tembok itu. Jadi mereka berlindung di tembok-tembok itu, langsung dibabati, ya langsung dibabas kepala-kepala mereka. Hatta qatalu minhum qariban, sampai-sampai kaum muslimin bisa membunuh dari mereka hampir-hampir 20.000 orang yang murtad. Bayangkan 20.000 orang. Wa wasalu ila Musailamah, mereka pun bisa menembus ke Musailamah. Fardahu syari'a, maka mereka pun membunuh Musailamah dalam keadaan syari'ah, dalam keadaan syari'ah. Apa syari'ah itu? Ya terbunuh, dihancurkan, dibabat. Syari'ah itu terbunuh, hancur, dihancurkan Musailamah al-Kadzab.